Kesenian teater atau drama khas Kalimantan Selatan seakan memasuki masa senjanya di tepian zaman. Hampir punah dan jarang dipentaskan. Salah satunya adalah Damar Wulan. Damar Wulan ini dibentuk lebih dari 100 tahun yang lalu oleh datu-datu saya. Kesenian drama tempo dulu, warisan era Kesultanan Banjar. Damar Wulan, langgam atau syairnya sangat sebangun dengan kesenian wayang orang atau Damar Wulan versi Jawa. Dari lasam atau pembuka cerita, Damar Wulan menggunakan bahasa Sangsekerta. Boleh dibilang hampir serupa dengan kesenian yang ada di Pulau Jawa ini. Namun, dari bahasa percakapannya menggunakan bahasa Banjar. Kesenian Damar Wulan seperti ditelan zaman. Sebab para pemain atau para lakon kesenian khas Kalimantan Selatan ini sudah mulai berkurang. Banyak ditakoni orang, Damar Wulan kada ada lagi kah? Jika dahulu alur cerita Damar Wulan dimainkan semalam suntuk, namun sekarang tak lagi. Tak dipungkiri, kemajuan teknologi serta pesatnya pilihan hiburan modern turut menggerus keberadaan seni tradisional Damar Wulan yang semakin berada di tepian zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI.net, sahabat budaya. Kembali kami hadir menemani Anda dalam obrolan budaya RRI.net Banjarmasin, mengangkat tema kesenian Damar Wulan di tepian zaman untuk edisi 12 Oktober 2022. Dan kita akan mengulas lebih dalam bersama dua narasumber kami pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Herliansah Darman. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah seorang staf Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar yang juga sekaligus sebagai pelakon dan keturunan langsung dari Gusti Arif ya. Ini seorang kemanakan dari KAI di sebelah kita ya. Nah, aman. Ada Gusti Hidayat. Assalamualaikum KAI Gusti Hidayat. Waalaikumsalam. Sebagai pengasuh dari Sanggar Badawa ya. Dan juga keturunan langsung dari Gusti Arif. Keturunan keberapa? Yang kelima. Keturunan kelima ya. Dan seorang mantan pelakon dari Damar Wulan. Sudah tidak lagi kah sekarang? Tinggal mengasuh anak. Mengasuh saja. Baik. Nah, sebelum kita akan mengulas lebih dalam bagaimana kesenian ini yang sudah berada di tepian zaman, kita akan mengingat kembali masa-masa kejayaan dari Damar Wulan ini. Tetap bersama kami. Terima kasih putriku. Wan. Putri nan cantik kasih tersimpan ya
Ya duhai putriku sayang, di dalam pang badan, di dalam badan. Ya, ya, Wan. Kasih tersimpan, ya duhai putriku sayang, di dalam pang badan, di dalam badan. Ya, ya, Wan. Sama halnya dengan pagelaran wayang. Dalam kesenian teater Damar Wulan juga ada salah seorang yang akan berperan sebagai dalang yang mengatur alur ceritanya, namun dalam bahasa Banjar. Dalam pementasan Damar Wulan ini, pemain yang ditampilkan cukup banyak, disesuaikan dengan naskah cerita yang ingin dipentaskan. Para pemain atau aktor yang diperlukan minimal 15 orang, ditambah dengan beberapa orang pemain musik. Karena pada saat dipentaskan, Damar Wulan ini selalu diiringi dengan musik gamelan. Masih bersama saya Wan Kahfi di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Pak Gusti Hidayat dan juga Pak Harliansa Darman. Saya mau bertanya nih, untuk Damar Wulan ini sendiri termasuk dalam kesenian jenis apa? Damar Wulan ini termasuk teater. Teater ya? Ya, teater. Dalam satu kesenian teater. Satu kesenian daerah. Saya penasaran sejarahnya seperti apa sih Damar Wulan ini sendiri? Damar Wulan ini dibentuk lebih dari 100 tahun yang lalu oleh datu-datu saya. Oleh karena dinamakan Damar Wulan, waktu itu pegelarannya memakai lampu damar dan cahaya bulan. Lampu damar itu terbuat dari apa nih Pak Gusti Hidayat? Itu terbuat dari damar. Damar itu apa, kayu? Getah, Getah sebangsa ya. getah kayu. Getah kayu yang kemudian dinyalakan sebagai penerangan saat itu. Iya. Jadi berarti untuk kesenian ini apakah memang di malam atau memang siang? Malam. Malam hari. Jadi itulah kenapa asal usul dari Damar Wulan sendiri ya. Iya itu. Sudah keturunan keberapa? Turunan yang kelima. Kalaunya Pak Gusti Hidayat ini sudah keturunan kelima dan sekarang kami keturunan ke-7. Sudah keturunan ke-7 ya dan masih melestarikan hingga sekarang. Alhamdulillah. Berarti ini paman dan juga kemanakan. Iya, satu set. Satu set ya, paman dan kemanakan. Jadi sejarahnya seperti itu tadi ya. Terus kemudian tahun berapa masa kejayaan dari Damar Wulan ini sendiri? Damar Wulan ini masa jayanya sekitar tahun 50 dan 70 ke atas itu. Waktu itu. Umur berapa saat itu Pak Gusti? Waktu itu sekitar umur 8-9 tahun. 8-9 tahun sudah ikut? Sudah ikut di Damar Wulan. Lalu bagaimana saat itu di masa kejayaannya Damar Wulan? Masa kejayaan Damar Wulan itu yang istirahatnya hanya di malam Jumat aja. Waktu itu ada yang memesan sampai 6 bulan. Oh sudah di booking 6 bulan 6 ya full? bulan itu mainnya di Pengambangan. Dan kercisnya sudah habis terjual di siang hari. Sebelumnya saya mau tanya nih, Sanggar Badawa sendiri ini berlokasi di mana nih Pak Gusti? Asalnya di Kampung Melayu Laut RT 1. Sekarang masih sampai sekarang di sana? Sekarang di Ayani 2 di Pengambangan. Oh di Pengambangan ya? Ayani 2, komplek Ayani 2. Ayani 2. Terus kemudian apa yang menjadikan Pak Harliansa sekarang akhirnya juga ikut meneruskan nih dari kesenian ini sendiri? Apakah memang ada satu kewajiban sebagai seorang keturunan ke-7 dari Pak Gusti Arif? Kalaunya kewajiban mungkin ada. Ya. Karena kan kalaunya nggak ada penerusnya, Damar Wulan ini akan habis dimakan zaman begitu aja dan masyarakat atau anak-anak yang sekarang mungkin tidak tahu
apa itu Damarulan, cuman mendengar sejarah Damarulan dan kisah-kisah Damarulan ya yang diceritakan oleh orang-orang tua dulu. Jadi ulun jadi tertarik nih, satu mungkin nggak ada lagi grup Damarulan se-Kalimantan. Jadi satu-satunya saat ini. Satu-satunya Damarulan Badawa yang ada di kami ini yang ya, di Kalimantan Selatan ini. Jadi memang itu satu hal yang harus akhirnya diteruskan sampai Iya, sekarang ya. iya. Karena jika tidak maka akan punah berarti ya. Iya. Dan ini saya mau kembali atau flashback lagi ke masa kejayaan yang tadi Pak Gusti bilang. Cuma hari Jumat liburnya ya. Ya malam Jumat aja liburnya. Seramai itukah orang-orang yang antusias melihat atau menyaksikan Damarulan ini sendiri? Sangat banyak, dari kalangan muda sampai yang tua. Bisa diceritakan atau digambarkan sedikit bagaimana saat itu? Waktu itu kalau mainnya di Pengambangan itu karcisnya siang sudah habis. Oh dulu pakai karcis. Main karcis kan Berapa saat itu orang harus membayar karcis? lupa. Sudah lama lebih. Karena memang tidak ada lebih bioskop saat itu ya. Lebih 50 Jadi tahun lebih. Jadi hiburan masyarakat saat itu Damarulan. Damarulan aja. Antusias sekali berarti masyarakatnya ya. Dulu selain Damarulan ada juga drama lah, drama selain Damarulan ada juga teater, ada juga hiburan, tapi masyarakat nih antusiasnya nonton Damarulan, sandiwara lah, sandiwara. Selain Damarulan nih ada dulu grup sandiwara ibaratnya kalaunya sekarang nih Japen cerita nah, ada dulu. Tapi masyarakat di kota kita ini senang nonton Damarulan walaupun bekarcis tadi itu. Apa yang dulu membuat akhirnya Damarulan tuh menjadi idola semua orang di daerah Banjar? Oleh karena lakon dan ceritanya itu dipahami, dimengerti oleh masyarakat. Dan banyak membantu di dalam kehidupan. Oh jadi memang menyambung dengan cerita sehari-hari ya? Sehari-hari. Jadi apakah ada cerita tentang bagaimana rumah tangga seperti itu, seperti apa? Iya. Jadi memang menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari akhirnya bisa diterima banyak orang ya. Lalu peminatnya apakah memang hanya datang dari Banjar atau ada dari daerah hulu sungai mungkin yang sengaja untuk datang melihat gitu? Dulu mainnya pernah diundang orang ke Aluh-Aluh, ke Puduk, sampai ke Kalimantan Timur. Jadi memang terkenal sekali saat itu ya? Saat itu. Berarti masa keemasannya di era tahun 50-an? 50-an dan 70-an. Setelah itu? Setelah TV masuk ke Kalimantan Selatan, mulai itu ada perubahan. Perubahan seperti apa nih yang dirasakan mungkin Pak Harliansah? Dan redupnya di tahun 70 ke atas tuh mungkin ibaratnya tetuha-tetuha yang dulu sudah meninggalan kedada lagi. Jadi ibaratnya mati suri sebentar dan ya TV kan masuk. Penerus-penerusnya mungkin kayak Gusti Husin kan dulu pelopornya Gusti Arif. Nah itu karena zaman sudah bertahun-tahun tua dan meninggal, jadi nggak ada lagi untuk mempelopori gitu. Jadi ya sedikit mati suri lah. Gitu. Akhirnya mulai menghilang ya, dan mulai dibangkitkan lagi saat ini. Okay. Jadi dulu seminggu tuh cuma hari Jumat liburnya, terus kemudian untuk latihannya kapan nih? Tidak ada latihan. Apa karena memang sudah jam terbang tinggi tiap hari main, jadi sudah sangat hafal semua Tidak ada latihan pelakonnya? lagi. Pakoknya dipanggil sore malam bisa main. Diukup dupa langsung main. Langsung ya, jadi sudah pro semua begitu ya. Nah, jujur saya sendiri juga orang yang mungkin baru beberapa tahun ini mempelajari atau mengenal Damarulan, karena kalau di Kalimantan Selatan saya taunya Mamanda gitu. Nah, apa perbedaannya kesenian Damarulan ini dengan kesenian teater lainnya yang ada di Kalimantan Selatan? Kesenian Damarulan ini kan ada tari, ada nyanyi itu, dan ada lakon yang berbeda-beda dari Memanda dan dari kesenian yang lainnya. Dari alur ceritanya apakah juga ada perbedaan yang signifikan? Ya,
alur ceritanya Damarulan ini seluruhnya banyak memakai pakem dari Ramayana dan Mahabharata dan dari Lamut dan Sair. Itu bisa dijadikan lakon dari Damarulan. Oh jadi antara kolaborasi Lamut itu juga dimasukkan dalam Damarulan ini berarti ya? Bisa. Terus Pak Haryansa, saya penasaran nih, dari awal tadi duduk ini sudah memakai kostum lengkap gitu yang saya belum pernah melihat sebelumnya. Ini kostumnya bisa diceritakan kostumnya apa nih? Ini pakaian dari Raden Damarulan dan juga bisa Raden Kasanmandi, yang mana Raden itu anak dari raja sebuah kerajaan. Ya. Untuk pakaian, karena ini pakem kan karena Raden, jadi ibaratnya pakaiannya ini sendu, pemainnya, pelakonnya tuh menampilkan seseorang yang berkarisma, santai dan amanah. Untuk pakaiannya, Apakah ini memang pakaian dari pelakon utama dalam cerita Damarulan atau apa? ya untuk pelakon dalam suatu cerita ini pelakon utamanya. Saya tertarik dengan topi yang dipakai, itu disebut apa? Ini disebut ketopong. Ketopong. Ketopong ya. Nggih. Dan saya lihat itu sudah sangat usang sekali. Umurnya berapa? Kurang lebih 100 tahun. 100 tahun umurnya. 100 tahun. Karena ini ketopong ini sudah ada di paman yang tertua dan Kai sudah ada nih. Jadi ketopong. dari awal Dari Damarulan muncul, Nggih, ketopong ini sudah dipakai. dipakai. Kok bisa pas dengan kepalanya? Pun Kok bisa pas gitu? Nah, itu. Mungkin jadi pas nih. Banyak sedikitnya ada keturunan. Oh, Jadi karena keturunan tadi ya. Tapi berarti sini sudah lama sekali. Apakah memang tidak ada perbaharuan dari ornamen atau elemen pakaian yang dipakai ini? Kalaunya untuk ornamennya nih bentuknya ada sudah diperbaharui, tapi diolah ulang, tapi tidak sesuai dengan kurang pas dengan rasa dan yang apa yang dipesan kita tuh. Gak ada sesuai. Jadi akhirnya memakai yang sudah diturunkan sejak dulu gitu ya. Ya, Apakah memang ketopong ini juga mengadaptasi dari cerita Ramayana di Jawa sana? Karena saya lihat di belakangnya pun juga menciut ke luar gitu untuk buntutnya sendiri. Ada balungan. Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dari ketopong yang dipakai ini gitu. Pak Gusti bisa menjelaskan? Ini ketopong memang khusus untuk pemain utama dan ini ada balungan kan kada sama dengan itu pemain wayanggong kan. Kalau wayanggong itu namanya cabang, Oh ada juga. yaitu cabang. Perbedaannya apa tuh biasanya sama yang wayanggong? Kalau wayanggong itu kan ada mukanya siapa, muka ini warik. Kalau buta atau wayang satria. Jadi kalau Damarulan hanya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Dan itu benar-benar harus dijaga dengan baik ya. Iya. Supaya karena sudah sangat rapuh sekali gitu. Rapuh. Terus kemudian selain itu untuk musik sendiri nih bagaimana? Musiknya apakah juga ada perbedaan dengan musik drama-drama lainnya yang ada di Kalimantan Selatan? Musiknya memakai kerawitan atau gemelan. Kerawitan atau Ya, dan gamelan? lain dari yang lain. Itu elemennya ada apa aja dalam musik itu? Musiknya ada lagu setro, lagu cindra, ayakan, ada peperangan. dan untuk Ya. alat yang ada di situ kan gamelan Banjar. Ya. Ada dau, sarun, serantam, gong, babun, biola. Nah itu bedanya Damarulan lawan wayanggong. Kalaunya wayanggong, nih gamelan aja. Kalaunya Damarulan, di dalam satu musik ada biola dan ada nada, ada benyanyi. Nyanyiannya tuh lagu-lagu Damarulan. Kalaunya disebut tuh Senandung Dewa lagu-lagunya.
Namanya Senandung Dewa ya. Senandung Dewa. Macam-macam lagunya, nama lagunya macam-macam. Penasaran nanti Ini kita mau dengar seperti apa lebih, ya. Lebih 10 Nah, macam. untuk rentak gendangnya sendiri nih, karena tadi pada awal juga pada saat persiapan kan kita mendengar bahwa Pak Gusti bilang jangan kayak panting gitu. Apakah memang ada rentak khususnya nih untuk Damarulan ini? Memang lain dari panting, dari yang musik-musik lainnya. Ya. Sebab kalau ya bahasa banyak tesurung itu kurang nyaman didengar. Jadi babun Damarulan ini lain lagu-lagunya dari babun panting atau babun lagu yang lain-lainnya. Jadi memang rentaknya pun juga berbeda ya. Lah, berbeda. Nah, kalau untuk penokohan dari Damarulan ini sendiri dan bahasa yang dipakai seperti apa nih Pak Harliansah? Untuk bahasa Damarulan ya, Mas. Ya. Ada campuran bahasa Melayu atau bahasa Banjar Ya. dicampur dengan bahasa Sangsekerta atau bahasa Wayang. Bahasa Sangsekerta, bahasa Wayang dikolaborasi dengan bahasa Banjar kita, Berarti Melayu. harus menguasai bahasa Sangsekerta juga. Ya kurang lebih gitu, sedikit-sedikit. Nah, Harus ada bisa harus paham ada. gitu ya. Kan untuk pembuka lakon, penampilan di atas panggung, menyebutkan nama dan memberikan syair itu bahasa Sangsekerta itu. Nada lagu-lagunya. Kalau untuk penokohannya bisa dijelaskan sedikit Untuk penokohan dalam teater Damarulan ini ada apa aja? Untuk penokohannya, kalaunya kita membawakan cerita perang tanding Damarulan, yaitu di Kerajaan Balambangan ada Prabu Minakjingga bersama patih-patihnya dan putrinya. Di Kerajaan Majapahit, Putri Kencana Ungu itu salah satu raja di Kerajaan Majapahit, Ya. dan patihnya Loh Gender sama patih Dayang dan anak-anak emasnya. Ya. Dan kalaunya Damarulan berada di Alas Bandawasa. Nah, kada ada bisi kerajaan sidin dibuang. Alas Bandawasa tuh di tengah hutan, Ya. di tapal batas. Di mana Damarulan tuh dikawani oleh pamannya, Paman Lamut lawan Paman Nalagenggong. Mungkin Pak Gusti. Saya mulai merinding nih dan semakin tertarik untuk tahu lebih dalam. Dan nanti saya juga kita akan membahas ya bagaimana struggle-nya sanggar ini bertahan di tengah peradaban zaman yang sudah mulai maju. Kami akan kembali setelah yang satu ini dan tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Talanjur purun, talanjurlah purun. Ya, ya, wawang. Talanjur purun, kasih nang disimpan. Damarulan, talanjur purun, aduh, ayah, ya Allah. Nasib nang sakit, aduhai, ya, ya Allah. Nasib nang sakit, aduhai, ya, ya. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, ampun maaf Kanjeng Rama. Nang mana Raden Damarulan kadamanur Kanjeng Rama. Ulun siap dibuang ke alas Pandawasa. Talunjur purun Kanjeng lah Rama. Aduh hai lah sayang. Sampai di badan ai sakit.
Kanjeng Rama telanjur purun ya doh ya awan. Gugur semangat anak mas Kanjeng lah Rama ya awan. Kasih haita simpan cukuplah batin. Dalam pementasan seni teater Damar Wulan, busana yang digunakan pun untuk pementasan adalah busana khusus yang didesain layaknya pakaian zaman kerajaan, lengkap dengan hiasan seperti mahkota atau yang disebut dengan ketopong. Menariknya, sebelum pementasan, mereka yang terlibat dalam pementasan selalu mengadakan ritual khusus yang tujuannya adalah agar pementasan berjalan lancar. Seperti yang disampaikan oleh pendiri Sanggar Junjungan Naga Pusaka Gusti Jailani Arif, keturunan langsung dari Gusti Amir ini mengatakan, setiap kali digelar pementasan, selalu mengadakan ritual khusus seperti mempersiapkan kue 41 macam khas Banjar dan tepung tawar. Budak malati cempaka insun, biar disapu. Ada penghilang dan bau harum. Amasmira kasumadandi, budak malati jampaka insun, biar digantung, biar disapu. Kada panghilang dan bau harum. Amasmira kasumadandi, budak malati jampaka insun, biar ditata, biar disusun. Kada panghilang dan bau harum. Kembali lagi di obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Saya semakin penasaran nih karena sudah sedikit mendengar tentang bagaimana sejarahnya terus kemudian masa kejayaannya ya. Pak Gusti, saya mau mendengar lebih dalam nih seperti apa dulu di masa kejayaan itu
saya berandai-andai jika saat itu saya ada di sana gitu. Karena saat ini jujur saya tidak pernah melihat kesenian Damarulan ini gitu. Dulu seperti apa antusias masyarakat? Waktu itu pemain Damarulan ini penontonnya jam 5 sudah ada, jam 5 siang itu sudah ada. Jam 5 sore maksudnya? Iya, sudah ada menunggu untuk penampilannya tuh biasanya jam 8. Jadi jam 5 tuh sudah ada para penonton. Sampai jam berapa biasanya selesai acara? Damarulan dulu sampai jam 2, jam 2 malam, 02 malam. Jadi setia sekali ya para penontonnya untuk datang. Kalau Pak Harliansa sendiri nih, ini kan tidak merasakan zaman kejayaan itu gitu, di mana memang harus struggle, kemudian harus bertahan di gempuran media yang begitu luar biasa dengan hiburannya. Ada perasaan seperti apa saat hadir sebagai seorang pelakon Damarulan di tengah orang yang sudah tidak terlalu suka lagi main kesenian kebudayaan? Kalau saya cuek-cuek aja, tapi asal grup Badawa Damarulan masih ada, nah masih tampil, dan alhamdulillah tiap tahun ada aja untuk penampilan Damarulan nih, baik itu dari pemerintah daerah atau masyarakat. Jadi dan anak-anak mahasiswa atau masyarakat, anak-anak yang di masyarakat ada antusiasnya untuk ikut gabung latihan. Ya. Berarti dulu tahun berapa mulai ikut di Damarulan ini? Di tahun 50-70 di zaman beliau, dan itu kemasannya di tahun 80 sempat vakum atau mati suri. Tidak Kenapa hilang. saat itu mati suri? Satu, mungkin pemain-pemainnya kurang dan tidak ada, sudah meninggalan. Bukannya bubar atau hilang, tapi mati suri. Nah itu. Jadi di tahun 90 sempat melihat ulun lagi halus. Kayak main pembagian beliau nih main di Tanah Lapang. Nah di Taman Budaya dan di Tanah Lapang di belakang kantor PM itu. Ya. Ulun lagi halus, oh kayak ini Damarulan. Sawat mati suri. Banyak ditakoni orang, Damarulan kada ada lagi kah? Kada tahu. Jadi di tahun 2010 ulun mencoba mengelola dan membangkitkan lagi bersama. Baru 12 tahun yang lalu berarti ya? Bersama kakak beliau, Paman Gusti Jailani Arif almarhum, dan beliau Gusti Hidayat Arif. Bersama beliau kita mengelola dan mengangkat lagi teater Damarulan yang mana telah mati suri di tahun 2010 itu. Dengan ibaratnya dengan pakaian yang ya minim, Seadanya seadanya saat itu ya? dulu. Karena mulai membangun lagi. Dan diundang di Taman Budaya main di tahun itu. Perasaannya seperti apa saat itu pada saat ada yang nanya gitu bahwa Damarulan udah nggak ada lagi gitu? Iya. Ya ada sedikit sedih dan rasa haru juga. Jar kepa nih jurulan nih menjawab Damarulan kada ada lagi nih kepa jar. Ulun lihat ada aja pemain tuanya nih, yang senior yang dulu. Para sepuh gitu ya? Ya para sepuh. Mungkin pikirkan bisa nih mengangkat Damarulan bergabung dengan anak-anak sekarang. Kan yang sepuh itu bisa menata atau mengarahkan. Ya. Ada pertanyaan tadi yang Damarulan mana sih? Tidak ada lagi. Mungkin Jerulun untuk sementara ini Damarulan mati suri, bukannya hilang tapi mati suri. Insya Allah akan bangkit kembali di tahun yang akan datang, atau ibaratnya Damarulan ini mencari pelakon yang pas untuk melakoni Damarulan. Untuk pelakon Damarulan itu tidak
kayaknya kalau ulun pikirakan lah kada sembarang tunjuk yang tetuha beliau nih bagian suapuh nih. Walaupun itu keturunan langsung, Nggih. tapi tidak sembarangan juga ya. Nggih, banyak kemanakan si Din ini kan. Oh jarulun kayaknya kan jarulun kan ikam jar karena jadi pelakon damar ulun. Ulun ini kada tahu kayak apa nih jar. Ada aja kawaja jar aya. Jadi nah di tahun 2010 tuh ibaratnya begamatan mengangkat ada jam pemainnya. Ya. Saat itu para sepuh yang masih tersisa selain Pak Gusti Hidayat ada apa tadi Kak Gusti Jailani. cuma berdua saat itu. Ada kakak juga Gusti Muhammad Hanafiah. Sudah kada ada lagi yang meninggal. Jadi sudah 2 orang yang meninggal ya. Jadi tinggal Pian Serongan yang harus melanjutkan estafet Damarulan. Harus mengasuh dan memberi nasihat-nasihat kepada yang muda-muda ini. Selama vakum nih apa yang dirasakan Pak Gusti karena kan vakumnya cukup lama ya. Dari 90-an sampai tahun 2000-an. 2000-an. Hampir 10 tahun lebih nih. Vakumnya itu oleh karena tidak ada orang yang berminat. Jadi kan padahal waktu itu andai kata ada orang yang berminat masih ada. Sebab Damarulan ini dipanggil andai kata jam 4 bisa malam itu jam 8 main. Oleh karena pemainnya tuh dari kada orang jauh di sekitar situ aja. Keturunan. Jadi permainan dipanggil sini artinya kada ada orang di luar kota tuh. Jadi bisa main. Jadi memang rata-rata yang menjadi pelakon atau menjadi grup dari Damarulan ini sendiri memang keturunan semua ya? Yeah. Atau memang ada orang luar yang juga bergabung di dalamnya? Ada juga. Ada. Ada juga yang ikut-ikutan. Tapi untuk pemeran utama tuh kada bisa. Tapi untuk jadi yang lain-lain seperti Pateh atau Senopati. Senopati itu bisa. Jadi memang harus dari keturunan langsung yang melakonkan itu ya? Mungkin kayak itu lah. Untuk pelakon utama nih kayaknya gitu keturunan langsung. Jadi kalau yang dari luar tuh kita andak di Senopati. Atau jar orang Banjar tuh apakah memang Damulan ini ada ritual yang dilakukan sebelum penampilan gitu, jadi mungkin ada sosok yang merasuk ke dalam diri si pemain gitu nah supaya bujur-bujur pas dengan lakonannya. Amonnya ulun lah sebelum main Damarulan tuh pas tampil ya. Terasa sadar aja Bang. Terasa ada yang selain diri kita ada yang membimbing gitu. Nah, mungkin kita kan bersalam juga, kita hadiahi yang terdahulu-hulu, yang ibaratnya ulun mengangkat jadi lakon ini kita dan sebelum penampilan tuh kalau ada rezeki yang besar kita mengangkat atur dahar. Nah, apa itu atur dahar? Aman. Tolong dijelaskan, ulun gak ada paham. Atur dahar itu artinya memberi makan leluhur-leluhur kita yang dahulu. Itu makanannya 41 macam dan diundang. Oh ada 41 macam? Ya, diundang. Diundang orangnya? Oh, diundang orang-orangnya. Untuk hadir? Hadir dari. Orangnya tuh maksud dari orang-orangnya tuh orang sebelah. Orang sebelah. Oh jadi orang-orang sebelah itu diundang hadir? Dihadir dari jam 6 nanti sebelum Isya dikembalikan. Untuk sebelumnya tuh ketopong, gamelan itu kita kukus-kukus sih, ibaratnya diukup. Ditampung tawari. Jadi memang ada ritual yang dijalankan dulu lah sebelum dimulainya teater Damarulan ini. Jadi tadi berarti itu memang harus wajib 41 macam kah? Enggak, itu kalau ada rezeki bukan. Kalau ada Damarulan, oh ada satu keharusan berarti lah. Kalau ada rezekinya baru. Sudah siapa ada yang niat, artinya nadar, baru dia tukang. Tapi apakah misalnya nih ada orang yang punya hajat mengundang, apakah mereka juga, misalnya kan otomatis kan mereka yang punya duit lah yang mengundang ini, apakah juga mereka harus menyediakan itu gitu? Kada, cuma piduduk aja dikasih minta piduduk untuk menjaga diri si yang punya gawi.
Sebab pidudok itu pengganti dirinya. Piduduk kan biasanya identik dengan alam sebelah juala. Apakah memang pernah kejadian gitu si pelakon atau penonton yang hadir tuh jadi kesurupan karena kurangnya piduduk itu tadi? Oleh karena dipenuhi syaratnya itu kada pernah. Oleh karena tapi sampai tahun 63 aku kan ikut Damarulan sampai sekarang kada pernah. Karena aman semuanya ya. Oleh karena syaratnya sudah dipenuhi. Nah, itu kita tadi membahas masa kejayaannya gitu dan sayangnya kita tidak berada di situ saat itu ya. Dan sudah harus struggling di era 2000-an gitu. Pernah nggak sih mendengar statement mungkin Pak Harliansah dari keturunan-keturunan selanjutnya atau dari keponakan-keponakannya atau dari sepupu Pak Harliansah yang udahlah kita sampai di sini aja gitu. Kalaunya pembicaraan kayak itu di zaman ulun nih lah. Ya. Untuk kemanakan atau keluarga tidak ada, Bang. Kada ada ucap kayak itu. Oh, Kata menyerah nggak ada kata menyerah ya saat itu. Kada Ya? ada. Alhamdulillah kada ada kata menyerah kemanakan atau sepupu-sepupu kada ada. Iyo latihan gitu. Nggih, datang hadir. Ibaratnya, apa nih? Teater tempo dulu kada ada, malah semangat syukurnya gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan dari keturunan selanjutnya gitu ya. Iya, Siapa tahu kan karena mereka merasa bahwa zaman sekarang tuh ada bioskop, kemudian ada handphone gitu kan. Dengan banyak sekali program-program acara yang lebih menarik dibandingkan mereka harus berlakon sebagai Damarulan gitu. Iya. Jadi memang tidak ada sama sekali ya. Nggih, kada ada ucapan yang menyerah, kada ada. Tapi sulit ya di zaman sekarang gitu. Apakah masih bisa bertahan? Kalaunya di zaman sekarang mudah-mudahan masih. Karena selain ulun nih, kemanakan ulun sudah ibaratnya sudah tahu Ya. cerita Damarulan ya sedikit banyaknya dia tahu karena sudah mengikuti teater Damarulan bersama kita. Di teater Damarulan sekarang dari yang ikut tuh dari yang tua ibaratnya sampai yang SD, anak-anak sudah. Jadi 3 generasi ada di situ semua. Iya, 3 generasi. Jadi memang punya andil dalam Damarulan ini ya. Iya. Sudah 12 tahun berjalan dari tahun 2010 Iya. sampai dengan 2022. 22. Sesulit apa mempertahankan Damarulan ini karena tidak mudah gitu di era yang sudah begitu luar biasa perkembangannya. Sulit juga, Bang. Untuk permainannya kan mungkin kalau penampilannya, tampilan di masyarakat, orang kayaknya banyak mikir, oh nih ahli jua, jangan angkat Damarulan nih, mungkin banyak dana. Lawan orang kebanyakan yang modern. Karena Damarulan ini setahu orang ceritakan sebuah pakem suatu kerajaan atau kehidupan. Tapi kami berusaha untuk permintaan orang kita sisipkan untuk kayak program suatu kantor atau dinas, ibaratnya dinas ada kesehatan kita sisipkan di suatu cerita tuh. Supaya ada pesan yang bisa disampaikan gitu ya. Ada pesan yang dari program pesan moral, sosial. Mempertahankannya ya disambat sulit kada jua, disambat mudah kada jua. Sedang-sedang aja. Kalau sekarang memangnya kalau dulu bisa tiap hari, cuman hari Jumat liburnya. Kalau sekarang berapa kali dalam sebulan? Untuk sekarang satu kali setahun. 1 tahun sekali. Iya, penampilan Damarulan nih. Itu selama 12 tahun ini berjuang seberat itu. Iya. Cuman 1 tahun sekali diundang gitu ya. Iya. Sudah terakhir sampai mana Damarulan ini ditampilkan? Waktu itu di Taman Budaya. Tak tahu. 2022 nih juga kan main di Taman Budaya. Ini memang sangat sulit ya karena
orang lebih banyak tahunya Mamanda Ya, dibandingkan Damarulan gitu ya. Dan kemudian juga Madihin gitu yang Madihin. karena memang tadi sudah terlalu lama vakum akhirnya orang banyak tidak tahu dengan Damarulan gitu. Kan yang menjadi garda terakhir dalam perjuangan ini kan para mahasiswa kesenian ya. Iya. Dan juga para penerus-penerusnya yang masih muda gitu. Seantusias apa nih para mahasiswa-mahasiswa kesenian yang ingin tahu atau ingin mengenal lebih dalam Damarulan ini? Banyak mahasiswa yang sering datang ke rumah tuh mau gabung, tapi aku merasa kesian sebab Damarulan ini jarang tampil. Kemarin-kemarin tuh ada 3 yang datang dari Undam, dari Stikip, sering datang. Mau masuk Damarulan, mau belajar kerawitan gamelan Banjar. Aku mau aja melajari. Asal inya mau sabar itu nah. Ada beban moral berarti ya karena sudah jarang tampil, tapi ada yang mau belajar, kita pun juga jadi bingung ya. Ya, mungkin kan dari mahasiswa tuh salah satu mereka untuk gabung, satu untuk pengolahan ujian skripsi. Selain mereka wawancara kan mahasiswa nih, jadi kami silahkan aja ikut gabung tampil supaya tahu, jadi supaya mudah menggali lagi untuk skripsinya. Jadi ikut tampil dia sering ikut tampil. Tapi kalau yang dari luar tuh setelah selesai karena balik lagi ke kampung habis lagi. Jadi gantung ya, mereka pun akhirnya tidak benar-benar ingin mempelajari. Iya. Oleh karena mata pelajarannya aja. Itu yang akhirnya menjadi satu dilema juga ya, yang harus dirasakan para pelakon Damarulan ini. Iya. Lalu kemudian apa ya? Berat sekali ya berarti memang untuk mempertahankan di zaman sekarang gitu. Terus kemudian juga dengan keterbatasan orang. Apakah regenerasinya sudah mulai semakin cepat atau memang susah juga nih? Regenerasinya tuh masih ada sebab dari yang kecil-kecil tuh masih mau belajar. Jadi andai kata yang tua-tuanya sudah kedada, ada masih ada penerusnya. Masih ada penerusnya. Lalu bagaimana dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Apakah ada andil juga nih untuk melestarikan kebudayaan ini yang sayang kalau sampai punah gitu? Untuk pemerintah provinsi setahun sekali itu ada aja bang andil. Ya tapi setahun sekali kan harapan kita nih kalau ada ya ibaratnya acara di Kiau. Pak Harli kan, mohon maaf Pak Harli kan orang dari Dinas Kebudayaan ya. Apakah sudah ada perjuangan gitu untuk membawa Damarulan ini lebih banyak dikenal orang gitu? Kalaunya di Kabupaten Banjar di tahun 2013 sampai 2016 itu kita aktif tuh. Ada penampilan terus. Tampil terus di Kabupaten Banjar. Nah, di Kabupaten Banjar kita tapi lokusnya hanya di Kabupaten Banjar, tidak menyeluruh di Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi memang harus benar-benar ada andil dari pemerintah ya agar kesenian ini jangan sampai punah gitu. Untuk kemajuan kesenian seperti ini kan ibaratnya kesenian yang hampir punah satu-satunya di Kalimantan Selatan. Kan kalaunya di dinas ya provinsi, pemerintah provinsi kan harusnya menjaga kesenian ini ya ada andil. Kan sudah mulai banyak nih ya. Kita melihat dalam setahun itu banyak sekali kalender event dari Kalimantan Selatan gitu yang berhubungan dengan kebudayaan. Apa nggak dilirik sama pemerintahnya? Untuk saat ini mungkin setengah dilirik lah. Baru setengah ya. Setengah dilirik. Mungkin ada aja nih diperhatikan kesenian Damarulan ini
Tapi Mbah sekali sudah munnya kahandak ibaratnya kahandak seniman Damarulani lah. Kadusa di ibaratnya dijulungi duit dimainakan dimainakan julungi duit. Nah itu bagian seniman tuh senang kan munnya nah amplok kado dijulungi lo tapi kada main kurang anu juga Sakit rasanya digantung ya. kurang dikasih Digantung duit sama tapi pemerintahnya yang gitu. penting duit dan tampil cuman Biar orang juga akhirnya jadi lebih mengenal gitu ya. terutama kota Madia ini kan kita ini berdomisili di kota Madia dan diakui oleh nasional waktu Oh sudah diakui nasional diakui berarti. waktu 2018 tadi. Waktu sebagai Damarulun ini kepunyaan Kota Madia Banjarmasin. Damarulan ini kan diajukan oleh Kota Banjarmasin Pak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan sebagai warisan barang tak Budaya benda. tak benda. Nah, itu. Oke. Seharusnya Seharusnya dalam ya. Seharusnya jangan begitu, jangan cuman diberikan penghargaan tapi sudah dibiarkan begitu saja gitu. nah kebanyakan gitu. Kan seharusnya ada tanggung jawab. Ingat, di data tuh kan ada Damarulan masuk Banjarmasin. Apalagi ini kan para milad Banjarmasin Betul. harus ini ulun ini keluh kesah lah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Sampaikan di sini. Harusnya ya sedikit banyaknya ada untuk penampilan Damarulan. Itu kan sebagai penghargaan benar tuh lawan ibaratnya merangkul grup Badawa Damarulan yang mana sudah diakui nasional. Jadi memang kalau bisa kita posting di sosial media terus di-tag gitu ya. Biar dilihat gitu kan. Karena ini sayang sekali kalau sampai harus punah. Karena memang dari dulu sudah ratusan tahun dan sudah mulai bangkit lagi. Kalau cuma dikasih penghargaan tapi dibiarkan begitu aja, sakit rasanya digantung ya. Langsung kemarin kan dipanggil ke Jakarta, ada sidang. Ya. Kemarin sama Pak Jul, sama dari Kalimantan sana Pak Sarkawi. Disidang sama orang-orang di sana di pusat tuh. Disidangnya di sidang apa nih? Sidang. Iya, Karena nanti pengertiannya tanya bisa salah jawab, gitu. Iya, tanya jawab yang seperti itu kan wawancara nih masalah Damarulun ini kan saya jawab. Lalu diluluskan. Jadi artinya Damarulun ini benar kepunyaan Kota Banjarmasin. Bukan kepunyaan daerah Jawa seperti Damarulun Banjar Damarulun kan ada di Banyuwangi seperti Damarulun Banyuwangian tuh. Artinya asli. Oh berarti ada juga Damarulun Banyuwangi. Iya ada. Memang seperti kelihatannya tuh sama. Oleh karena kadang-kadang Damarulun ini ada terpakai bahasa Jawa. Kalau membuka lakon atau membuka itu ada mengucapannya tuh jadi ada bahasa Jawanya sedikit. Jadi memang ada Damarulun juga ada di Jawa gitu ya. Ada, tapi berbeda konsep Berbeda. dan bahasanya. Iya. Kita Damarulun kita ini dari lamut bisa dijadikan lakon, jadikan cerita. Dari syair bisa dijadikan cerita, dari sari-sari bisa dijadikan cerita. Dan terutama dari lakon Mahabharata itu, lakon Mahabharata itu yang sering dipakai. Baik. Jadi memang ini sudah harus sudah harus dikuatkan lagi ya untuk para masyarakatnya bahwa Damarulun ini ada dan harus eksis sampai kapanpun ya. Iya. Jangan sampai hilang. Iya. Betul. Supaya anak-anak yang generasi mungkin kan ada generasi ini supaya semangat lagi. Jadi mereka latihan
mereka ikut supaya ada semangat. Ya tadi ada penampilan. Kalau latihan terus kan bosan. Kapan? Latihan gak ada penampilan juga bosan ya. Iya. Sampai titik darah penghabisan berarti ya. Akan melakukan ini. Terima kasih banyak Pak Gusti Hidayat dan juga Pak Herliansah Darman untuk obrolan yang sangat menarik. Semoga sehat terus. Amin. Dan saya juga akan menunggu untuk melihat penampilan bapak-bapak ini. Siap. Karena saya belum pernah melihat sama sekali. Siap. Mudah-mudahan ada pagelaran. Amin. Ya, pemirsa dan pendengar RRI Net, sahabat budaya. Kita tahu ya bahwa memang beginilah sekarang kondisi kesenian warisan era Kesultanan Banjar saat ini. Dan di tengah gempuran jutaan pilihan yang sangat menarik di hiburan yang membuat kesenian Banjar khas Kalimantan Selatan ini semakin berada di tepian zaman. Saya Wan Kahfi, pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan ke hulu-hulu, ai berjalan ke hulu-hulu, sayang ai tak dapat, Allah si dandang burung mantu. Jalan-jalan adingai kembang-kembangan hayah. Jalan-jalan adingai kembang-kembangan. Banyaklah kambang sayang, banyaklah kambang sayang. Alasi dandang burung mantu. Ai berjalan ke pulau kembang say. Ai berjalan ke pulau kembang. Ai dadan wari, ai tak dapat wari. Alasi dandang burung mantu. Bajalanan ke Martapura, jalan-jalan ke Martapura. Banyaklah intan sayang, banyaklah intan sayang. Alasi dandang burung mantu. Pucuk walu pemerak sanja. Pucuk walu pemerak sanja. Sayang di putik tunggal puting, di putik tunggal puting. Alasi dandang burung mantu. Si alu kurang ulanja. Si alu kurang ulanja. Sayang minta duit lawan lakian, minta duit lawan lakian. Alasi dandang burung mantu. Sampai di sini kami menghibur. Sampai di sini kami menghibur. Kalau ada salah kata, kalau ada salah sifat, alasi dan